Anaknya yang nomor 2, dia tambah lama tambah, tokonya tambah maju. Sekalipun dia harus berat, bangun pagi, pulang sore. Pintar mana? Pintar mana saudara? Hah? Pintar nomor 2. Nggak pengen yang enak? Hah? Nggak pengen yang enak? Kalau yang enak kan 1. Hah? 2. Jadi jangan ketawa dulu. Ini saudara pikirannya sudah kecerdasan itu, dan pengetahuannya berlebihan, bisa mikirkan untuk besok. Ya, saudara, saya mau bicara ini ya. Kalau saudara lihat ini, papanya waktu melihat, papanya ngomong begini, "Pak, aku bangkrut." "Kenapa kamu bangkrut?" "Ya soalnya papa ngasih peraturannya seperti ini sih. Aku mengikuti papa, akibatnya aku bangkrut." "Loh, adikmu juga mengikuti papa kok. Kok adikmu nggak bangkrut sih?" Dia diam aja. Sebenarnya orang tua itu memberikan suatu peraturan, itulah yang dinamakan aku memberikan sesuatu yang dalam kepadamu. Ya. Perlu digali, perlu kecerdasan, perlu pengetahuan. Saudara, saudara kalau kerja sekalipun, menjadi seorang pengusaha, itu perlu yang dinamakan kecerdasan, perlu dinamakan pengetahuan. Saudara, kalau tidak, nggak mungkin saudara bisa. Betul? Kalau saudara mengatakan begini, "Aku bisa lah, aku bisa." Ya nggak pernah belajar kok ngomong bisa. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, usaha baru misalnya, ya, harus kita lihat dalam kecerdasan. Contoh saudara, contoh ya. Saudara kemarin ini, kalau saudara baca Kompas, saudara lihat ada Petrus lagi dipotret di Kompas. Ya. Kalau tidak, saudara beli Kompas beberapa hari yang lalu. Di situ ada potretnya Petrus lagi pegang sumpit, saudara ya. Nah, bagaimana bisa hal itu terjadi? Saya mau cerita kepada saudara. Kita nggak punya pengalaman tentang sumpit. Ya. Suatu saat, saudara, Petrus itu ngomong sama saya, "Mi, ini ada pabrik sumpit yang mau tutup," kata dia gitu. Terus mesin-mesinnya mau dijual sama kita dengan 50%. Terus saya bilang, "Jadi bikin pabriknya di mana? Pabriknya mau dijual. Modalnya berapa?" Saya pertama kali begitu. "Sumpit, saya nggak punya pengalaman sumpit tuh, Pet," saya bilang. "Jauh ya antara notaris sama sumpit. Aduh, jauh sekali. Ya. Jauh ya, antara notaris tuh sumpit itu jauh." Ya. Saya bilang, "Sembayang dulu lah, Pet, sembayang dulu." Waktu saya berdoa, "Tuhan, ini maksudmu apa?" Tuhan bilang, "Ambil nak, ambil, aku berikan ini." Saya bilang, "Ya sudah Tuhan." Petrus tak panggil, "Pet, Mami mau ambil." Saya bilang, "Tapi saya mau tanya dulu, kamu sanggup tidak mengerjakan?" Saya bilang, "Sanggup." Kalau ngomong sanggup, itu bukan berarti saya terus langsung percaya loh. Kalau dia ngomong sanggup, karena saya tahu dia 8 tahun pernah kerja sama bosnya ini. Waktu 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Lalu saya tanya, "Kamu kenal sama tukang-tukangnya?" "Kenal." "Kamu bisa untuk mengelola?" "Bisa." "Yuk, kalau kamu mau, yuk kita berdoa." Saya berdoa bersama dengan dia. "Oke, kita serahkan ini kepada Tuhan, ini milik Tuhan, engkau yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin." Udah.
Lalu saya tidak begitu saja, saya ngomong, Pat, ini ada bahannya. Bahannya kan dari kayu. Kayu namanya kayu ulin. Di mana kita dapatnya? Cari nih. Carinya di mana? Di luar Jawa. Lah, jadi gimana nantinya? Saya sanggup 2 minggu di sana, 2 minggu di sini. Betul, betul. Ya sudah, kita doa lagi. Saya kirim dia ke sana, ke Palangkaraya. Terus dia ngasih laporan sama saya, begini. Oke, udah. Kamu cari lahan dulu, kamu cari ini, cari itu. Semuanya laporan selesai. Saya mengatakan, Pat, kita serahkan semua kepada Tuhan ya. Yuk mulai kerja. Itu Tuhan bukakan jalan sedemikian rupa, saudara. Tapi harus apa? Pakai kecerdasan, pakai pengetahuan. Jadi kita mesti belajar. Lalu saya pergi ke sana, saya lihat cara dia kerja, saya bilang kamu harus laporan, manajemen harus bagus, harus jelas. Ini kira-kira modalnya berapa, kira-kira kitanya kalau mau jual bisa laku berapa, untungnya berapa. Saya harus benar dengan kecerdasan dan pengetahuan. Saya nggak mau untuk melakukan, oh ini dari Tuhan, tabrak saja, akhirnya rugi, nyalahkan Tuhan. Gak bisa, saudara, gak bisa. Harus benar kita tahu kecerdasan, karena Tuhan katakan, nak, aku akan memberitahukan kepadamu perkara yang dalam dan dalam ketepatan, saudara. Dan karena anugerah Tuhan, karena kayu di sana itu merupakan kayu buangan, kayu potong-potongan yang selesai dipakai, yang potong-potongan gak kepakai, itu yang kita beli dan akhirnya dibuat sumpit. Yang saudara dan saya waktu tanggal 5 kemarin ini, saudara udah dapat sumpit kan? Nah itu sumpit hasilnya produksinya Tuhan, luar biasa. Itu sumpit diekspor tuh. Bagus nggak sumpitnya? Anugerah Tuhan. Jadi saya beritahukan kepada saudara, kalau saudara nanti diberi sesuatu yang baru dari Tuhan, harus dipikirkan yang matang, ya. Harus dengan kecerdasan, harus dengan pengetahuan, sampai tidak menjadi rugi. Karena Tuhan katakan, hari ini Tuhan memberikan perkara yang dalam. Kalau perkara yang dalam itu perlu diselidiki dulu, ya. Tidak bisa kita itu main enak saja. Tapi benar kita dengan pengetahuan, dengan kecerdasan, kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai yang namanya TOF? Ya. Yang pertama adalah hineni. Kita harus rendah hati. Kalau saudara dan saya mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dan berdaulat atas hidup kita, gak bisa kalau saudara keminter, maunya senang sendiri, maunya menang sendiri, kadang-kadang ngajarin Tuhan. Gak bisa, kita harus hineni, kita harus tahu, kita harus menjadi seorang hamba. Kita akan belajar sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Kita akan baca mengatakan tentang hal Abraham mengusir Hagar dan Ismail, ya. Ini cerita, saya tidak cerita tentang Abraham, saya tidak cerita tentang Sarai, tapi hari ini kita belajar dari Hagar, ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Perhatikan kata hamba, ya, di sini katakan usir hamba perempuan itu. Dikatakan lagi,
Karena anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, kata hamba. Sedangkan saudara ya, sebetulnya memang Hagar itu budaknya Sarai. Tapi kita lihat dalam Kejadian 16 Kejadian pasal 16 ayat 3 dikatakan begini. Jadi Sarai dikatakan apa? Hah? Istri Abraham ya. Sarai tetap dikatakan istri Abraham. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Coba saya pengen dengar suara yang lebih keras banget. Coba yang sebelah sini. Sebelah sini. Di sini. Sebelah sini. Tuh, anak muda lebih keras. Jadi Hagar ini diberikan oleh Sarai kepada Abraham sebagai budak atau sebagai istrinya? Sebagai istrinya. Jadi statusnya bagaimana si Hagar ini? Istri. Status dari hamba menjadi istri. Jadi statusnya itu misalnya orang itu naiklah ya. Statusnya naik. Tapi saat kita baca di dalam Kejadian 21 ayat 9, tetap Sarai mengatakan dia itu sebagai budak, sebagai hamba. Coba lihat Hagar ya, dia itu sebagai seorang istri, dulunya budak, sudah jadi istri, punya hak kan? Budak sama istri itu beda. Kalau istri itu punya hak, budak nggak punya hak, betul? Tapi dia kan sudah jadi istri, seharusnya dia punya hak. Apalagi saat itu dia melahirkan anak pertama dari Abraham. Dia sebetulnya punya hak yang luar biasa, lebih dari Sarai. Karena Taurat mengatakan, memang saat ini belum Taurat ya, belum ada Taurat. Taurat itu mengatakan begini, kalau anak pertama sekalipun dari istri yang nomor berapa, kalau dia anak pertama, dia tetap punya hak kesulungan. Itu Taurat. Tapi bisa diubahkan. Jadi sebetulnya secara badan, secara dunia itu dia punya hak yang luar biasa. Tapi kalau saudara lihat lagi di dalam ayat yang ke-8, pada saat Sarai itu melihat begitu Hagar itu mengandung, dia tingkahnya mengatakan, aku sudah jadi istri. Lalu diusir ceritanya sama Sarai, kamu pergi. Hagar gak ngomong, nyonya kamu tahu gak, aku ini jadi istrinya Abraham, kamu istrinya, saya istrinya, sama-sama kan punya hak, malah aku sudah mengandung, kamu belum. Bisa begitu kan? Tapi karena dia statusnya tetap mengerti kalau dia seorang hamba, dia tetap diusir, dia tetap pergi. Lalu kalau kita lihat dalam ayat 8, ayat 7 dulu. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyahku. Tuh tetap dia ngomong nyonyah loh, nggak ngomong maduku ya, sainganku tuh loh. Malaikat ngusir aku, dengan sombongnya dia mengatakan dia maduku, terus tambahi bla 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 bla,
karena dia iri sama aku ternyata sudah bisa mengandung yang ini, yang dia nggak mengandung malaikat, jadi akhirnya aku diusir. Jadilah engkau sebagai seorang yang menjadi hakim antara aku dengan engkau, aku dengan maduku ini, engkau akan pasti membela aku. Saudara, lihat betapa seringkali kita itu merasakan, aduh aku punya hak, mempertahankan hakku, aku punya hak, aku harus dibenarkan. Mulai hari ini, kalau engkau saudara dan saya mau masuk di dalam Tov, belajar, tetap kita katakan, aku hineni. Apapun orang melakukan akan diriku, tetap kita itu hineni, saudara. Sekalipun orang lain menyalahkan kita, sekalipun kita tidak bersalah, tapi kita belajar, Tuhan aku mau hineni. Yang begitu Tuhan perhitungkan. Belajar seperti Hagar. Dia cuma mengatakan, Hagar hamba Sarai, sampai malaikat juga ngomongnya dia sebagai hamba. Dia nggak mengatakan hai istri Abraham, tidak. Dia tetap dikatakan hai hamba Sarai, berarti statusnya tetap sebagai budak sekalipun dia sudah menjadi istri Abraham. Ini saudara, statusmu mau diangkat Tuhan sebagai apapun, saudara harus jelas, aku adalah seorang hamba. Dan seorang hamba akan benar-benar mengerti statusku adalah seorang hamba. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Kemudian Hagar menamai Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebut engkaulah El Rohi. Saudara, ini ceritanya, tetap dia dikatakan hamba Sarai, dan dia dapat firman yang gak cocok sama hatinya. Dia ngomong, aku ditindas, aku ndak salah, aku kan pengen terima hak saya sebagai seorang istri. Begitu aku ngomong aku mengandung loh, dengan sedikit mencibirkan bibir, aku malah diusir. Malaikatnya belain Sarai, aku malah disuruh balik, disuruh biar ditindas. Aduh, rasanya kok gak adil ya. Dia gak pernah ngomong begitu. Balik sekalipun kau ditindas, itu gak enak loh saudara. Kemarin ada satu anak yang SMS sama saya, dia minta suatu jalan keluar, saudara. Jalan keluar begini, dia adalah tangan kanan dari bosnya. Dia tangan kanan dari bosnya itu sayang sama dia kerjanya luar biasa dan luar biasa. Suatu saat dia punya sahabat, dia pengen nolong sahabatnya ini. Jadi dia ngomong sama bosnya, bos, aku punya sahabat, gimana kalau boleh kerja di perusahaan kamu? Bosnya mengatakan, kamu bisa menjamin dia bisa kerja? Bisa. Oke, kalau kamu bisa jamin, tak terima langsung tanpa tes, tanpa apa, tanpa permohonan lagi, tanpa lamaran lagi, langsung diterima. Nah, anak ini dengan rekomendasi yang begitu akhirnya diterima sama bosnya, dikasih kerjaan sama dia karena dia itu ada di bawah si anak ini, ya. Jadi karyawan banyak ini ada di bawah pimpinan dari anak yang konseling dengan saya kemarin.
semua kerjaan baik. Kadang-kadang dia ini rada males, terus dia ngomong, kamu jangan males dong, gak enak sama bos kita gitu. Ya sayanya lagi capek. Saudara tahu, sekalipun dia capek, sekalipun dia gak mau ngerjain, ini kerjaannya diambil sama temennya ini, yang jadi pimpinannya, dikerjakan, dikerjain, dibantu. Kurang apa saudara? Tapi apa yang terjadi? Dia bisa ngelaporkan ke bosnya bahwa si temennya ini, yang pimpinannya ini, yang masukkan dia ke bosnya, ngomong kalau dia tuh korupsi. Sampai kedengaran dia hatinya sakit. Dia ngomong sama saya, Bu, apa yang harus saya perbuat? Saya bilang, apakah saya lebih baik keluar dari perusahaan itu supaya dia bisa maju? Sebenarnya Tuhan tuh menghendaki apa sih dengan kejadian seperti ini? Saya bilang, saya doain, terus saya bilang gini, kamu jangan keluar, kamu terus terang sama bosnya kamu. Kejadiannya seperti ini. Saya sudah bicara, terus bos kamu mengatakan bagaimana? Bosnya saya mengatakan, saya lebih percaya kamu daripada teman kamu yang kamu masukkan. Ya sudah dong, kan majikan kamu sudah ngomong begitu, sudah jangan keluar, tetap bilang gitu. Dan serahkan kepada Tuhan, kebenaran akan menjadi kenyataan. Tuhanlah yang akan membela kamu. Tapi aku enggak betah. Kenapa enggak betah? Ya rasanya enggak enak aja. Enggak apa-apa, jalani. Karena ini merupakan batu loncatan untuk kau naik ke tempat yang lebih. Terus dia bilang, ya sudah, saya mau nurut Tuhan, sekalipun tidak enak. Saudara, inilah yang namanya ketaatan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dan ada pernyataan Tuhan yang sebenarnya nggak cocok dengan kita, kalau kita mau jalani, itulah yang menjadi kita bisa mencapai victory. Amin. Nah, saudara, jadi ini kita harus belajar yang namanya hineni. Jadi benar-benar Hagar ini mengatakan, aduh aku berat banget, aku harus balik lagi. Tapi hineni, dia mau melakukannya. Yang ketiga lebih berat lagi. Anaknya sudah lahir, sudah kira-kira Ismail itu umur antara 13 sampai 15 tahun ya. Sudah gede. Ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saudara, kalau lihat daripada kejadian pasal yang ke-21 tadi.